Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu? Bukan pada tubuh, bukan pada pikiran, tapi jauh lebih halus. Seperti ada pintu lama yang perlahan terbuka dari dalam dada. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Jika akhir-akhir ini hatimu lebih peka, jiwamu lebih tenang, dan dunia terasa berbeda, mungkin itu bukan sekadar perasaan, mungkin itu adalah tanda bahwa mata batinmu mulai terbangun. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke perjalanan ini, pastikan kamu klik subscribe sekarang, karena perjalanan ruhani seperti ini tidak seharusnya kau jalani sendirian. Mari kita telusuri rahasia yang selama ini bersembunyi di balik sunyi. Bab 1. Bisikan sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Di awal perjalanan seseorang menuju kedalaman makrifat, ada saat ketika dunia tiba-tiba menjadi lebih hening daripada biasanya. Keheningan itu bukan kosong, melainkan penuh dengan sesuatu yang tak terlihat namun sangat terasa. Seperti ada getaran lembut yang mengetuk dinding hati, mengajak seseorang untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidupnya. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang bukan suara, namun kehadiran. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, hanya saja ada rasa bahwa ada yang sedang membimbingnya dari balik tabir yang selama ini menutup mata batinnya. Dalam momen seperti itu, hati menjadi lebih sensitif dan mudah menangkap sinyal-sinyal halus yang dulunya tenggelam di tengah kebisingan dunia. Ia mulai memahami perasaan sebelum kejadian terjadi, seakan batin telah mengantisipasi sesuatu, bahkan sebelum akal sempat menganalisisnya. Di titik ini, seseorang menyadari bahwa ia sedang disentuh oleh ilham-ilham yang tidak datang dari dirinya sendiri. Ada semacam kelembutan yang turun dari langit, sehingga apapun yang dulu tampak rumit kini terasa sederhana, dan apapun yang dulu tampak menakutkan kini tidak lagi menggusarkan jiwa. Bisikan sunyi itu terkadang hadir hanya beberapa detik, namun dampaknya mampu mengubah arah seluruh perjalanan seseorang. Ia seperti cahaya samar di ujung lorong gelap, tidak terang, tetapi cukup untuk membuat seseorang terus melangkah. Yang paling unik, bisikan ini tidak memaksa. Ia tidak pernah bernada keras, tidak pernah menakut-nakuti, tetapi membawa ketenangan yang justru membuat seseorang ingin mendekat, ingin memahami, ingin merasakan lebih dalam apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ketika seseorang merasakan fase ini, ia juga mulai memahami bahwa Allah tidak selalu berbicara melalui kejadian besar. Terkadang pesan yang paling kuat justru datang melalui rasa, melalui lintasan batin yang sangat lembut, melalui kepekaan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyadari bahwa selama ini Allah selalu dekat, namun hatinya tertutup oleh dunia. Kini sedikit demi sedikit, tabir itu mulai terangkat. Hati menjadi lebih jernih, lebih peka, lebih mudah disentuh oleh cahayanya. Dan pada akhirnya, bisikan sunyi ini bukan sekadar tanda bahwa mata batin mulai terbuka. Ia adalah undangan. Undangan untuk kembali kepada diri yang sejati, untuk kembali kepada Tuhan yang selalu menunggu dengan kasih sayangnya. Mereka yang mendengar bisikan ini bukan orang istimewa. Mereka hanya sedang dipanggil. Dan jika panggilan itu dijawab dengan rendah hati, perjalanan spiritual yang jauh lebih luas akan terbentang di hadapan mereka. Bab 2. Energi tak terlihat yang menggetarkan jiwa. Ada satu fase halus yang sering datang setelah seseorang mulai akrab dengan bisikan sunyi. Kepekaan terhadap energi di sekelilingnya. Ini bukan energi dalam arti mistis atau kekuatan supranatural seperti yang dibayangkan banyak orang, melainkan rasa yang tumbuh dari hati yang mulai hidup kembali. Tiba-tiba, seseorang bisa merasakan suasana tempat sebelum benar-benar memasukinya. Ia bisa merasakan keteduhan di satu titik atau kegelisahan di titik lain tanpa tahu alasan rasionalnya. Seolah dunia ini memiliki denyut yang selama ini tersembunyi, dan kini ia mulai mendengarnya. Ketika hati sudah tersentuh cahaya, ia menjadi peka dengan cara yang sangat berbeda. Ada ruang-ruang tertentu yang membuatnya ingin menetap karena ketenangan memancar dari sudut-sudutnya. Dan ada pula ruang lain yang membuat dadanya terasa berat, padahal tidak ada ancaman apapun. Begitu pula dengan manusia.
Seseorang bisa merasakan ketulusan seseorang hanya dari kehadirannya, atau merasakan rasa tidak nyaman meski orang itu tampak sopan dan ramah. Semua itu bukan karena ia menjadi lebih pintar, tetapi karena hatinya mulai membaca apa yang tidak diucapkan. Kepekaan ini sering membuat seseorang terkejut, bahkan kadang bingung mengapa ia bisa merasa sedalam itu, padahal tidak ada penjelasan logis. Namun sesungguhnya, inilah salah satu tanda penjagaan Allah. Hati seseorang mulai diarahkan agar selalu condong pada tempat yang membawa manfaat, menjauhi tempat yang membawa kemudaratan. Sensitivitas ini ibarat alarm ruhani yang bekerja tanpa suara, tetapi sangat kuat pengaruhnya. Allah membersihkan hati seseorang sehingga ia mudah menangkap peringatan halus yang dulu tidak ia hiraukan. Ketika seseorang memasuki fase ini, ia akan menyadari bahwa tidak ada satupun energi yang Allah ciptakan sia-sia. Setiap tempat memiliki frekuensi spiritual. Setiap manusia membawa cahaya atau kegelapan tertentu, dan setiap kejadian memiliki getaran yang dapat dibaca oleh hati yang terjaga. Yang membuat semua ini begitu indah adalah semakin tajam kepekaan hati, semakin besar pula tuntutan untuk menjadi rendah hati. Karena semakin seseorang bisa membaca energi dunia, semakin mudah baginya untuk terjebak dalam takabur jika ia tidak menundukkan hati pada Allah. Dan pada akhirnya, energi tak terlihat yang menggetarkan jiwa adalah bentuk komunikasi tanpa kata antara Allah dan hambanya. Ia bukan anugerah untuk disombongkan, tetapi lentera untuk menjaga langkah. Jika seseorang menerimanya dengan syukur, ia akan berjalan dengan lebih hati-hati, lebih lembut, lebih bijak. Karena ia tahu, setiap getaran yang ia rasakan bukan sekadar perasaan, tetapi panggilan agar ia tetap berada dalam cahaya yang Allah titipkan di dalam batinnya. Bab 3. Mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Ketika mata batin mulai menyingkap tabirnya, seseorang akan memasuki fase di mana mimpi tidak lagi sekadar bayangan yang menghilang saat fajar. Ada mimpi-mimpi yang begitu jelas, begitu hidup, seakan ia benar-benar berjalan di dunia lain yang tidak terjangkau oleh panca indera. Dalam mimpi itu, ia merasakan angin, melihat cahaya, mendengar suara, bahkan memahami pesan tanpa perlu kata-kata. Ia terbangun dengan hati yang bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia merasakan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi tidur. Ada sesuatu yang sedang disampaikan kepadanya dengan cara yang sangat lembut. Dalam Islam, mimpi adalah salah satu bentuk komunikasi ruhani yang penuh hikmah. Ketika hati sudah bersih dan jiwa mulai peka, mimpi-mimpi itu kadang berubah menjadi cermin yang menyingkapkan sisi terdalam dari diri seseorang. Ada mimpi yang memperlihatkan jalan kebaikan yang harus ia tempuh. Ada yang memperingatkan bahaya dalam bentuk simbol-simbol yang halus. Dan ada pula mimpi yang hadir hanya untuk menguatkan batin yang sedang rapuh. Setiap mimpi seakan memiliki ruhnya sendiri. Datang bukan untuk membuat seseorang penasaran, tetapi untuk membimbingnya menuju pemahaman yang lebih dalam. Yang membuat fase ini begitu menggetarkan adalah kenyataan bahwa mimpi tersebut sering terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari. Ada tempat yang terlihat sangat jelas padahal ia belum pernah mengunjunginya. Ada sosok yang hadir membawa ketenangan yang tidak pernah ia temukan di dunia nyata. Bahkan ada mimpi yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia simpan dalam diam. Ia terbangun dengan hati yang penuh rasa syukur, karena ia merasa seperti baru saja diberi pengajaran langsung dari langit, meski ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun meski mimpi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, seseorang tidak boleh tergelincir untuk mengagungkannya berlebihan. Sebab mimpi bukan tujuan, melainkan jalan petunjuk. Mereka yang terlalu terpaku pada mimpi akan kehilangan realitas. Sementara mereka yang menolaknya sama sekali akan kehilangan pesan yang mungkin Allah titipkan. Keseimbangan adalah kunci. Mimpi harus dilihat sebagai salah satu cara Allah membimbing hati yang sedang terjaga, bukan sebagai sumber kepastian yang mengalahkan wahyu dan akal. Dan ketika mimpi-mimpi yang syarat makna ini mulai datang berulang, itu adalah tanda bahwa tabir antara alam sadar dan alam rohani sedang menipis. Allah sedang melembutkan hati seseorang agar ia semakin dekat dengannya. Selama ia menjaga hati dari kesombongan,
memperbaiki diri, dan terus berjalan di jalan ketaatan, maka mimpi-mimpi itu akan menjadi cahaya yang menuntunnya dalam keheningan malam. Sebuah cahaya yang tidak selalu terlihat oleh mata, namun selalu dirasakan oleh jiwa yang mulai terbangun. Bab 4. Hati yang cepat tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ketika mata batin mulai menerima cahaya yang lebih halus, seseorang akan merasakan perubahan mendalam pada cara ia berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Apa yang dulu hanya terdengar sebagai bacaan kini berubah menjadi percakapan antara Tuhan dan hatinya. Setiap ayat tiba-tiba seolah menyentuh bagian terdalam dari jiwanya, membuka luka-luka lama yang ia sembunyikan, sekaligus menenangkan gelisah yang tidak pernah ia akui kepada siapapun. Ayat yang dulu terlewat begitu saja kini terasa seperti pesan pribadi, seperti sapaan lembut dari langit yang membuat ia berhenti, diam, dan merenung panjang. Ketika Al-Quran dibacakan, ada getaran halus yang mengalir dari telinga menuju pusat hati. Kadang ia merasa dadanya hangat tanpa alasan, seakan cahaya sedang turun perlahan, membersihkan debu-debu keraguan yang menempel sejak lama. Hati seperti ini tidak lagi keras. Ia menjadi luntur oleh kelembutan ayat-ayat Allah. Dan tanpa ia sadari, air mata mengalir bukan karena kesedihan, tetapi karena ia merasakan kedekatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kedekatan yang hanya muncul ketika hati sudah siap menerima sentuhan ilahi. Hati yang mulai tersentuh ayat-ayat Allah juga menjadi lebih peka terhadap makna yang tersembunyi. Ia tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi menangkap hikmah yang berada di antara baris-barisnya. Ia merasakan bahwa setiap ayat membawa satu keadaan ruhani tertentu. Ada ayat yang menegur, ada yang menguatkan, ada yang menghidupkan kembali harapan yang hampir padam. Seolah-olah seluruh isi kitab suci itu sedang berbicara langsung kepadanya, memandu langkahnya agar tidak keluar dari jalan cahaya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang menjadi lebih sadar bahwa hidup tanpa Al-Quran hanyalah kekosongan yang dibungkus kesibukan. Ia mulai menjadikan ayat-ayat Allah sebagai tempat kembali setiap kali ia tersesat, sebagai cermin setiap kali ia lupa diri, dan sebagai obat setiap kali hatinya terluka. Semakin sering ia membuka mushaf, semakin ia merasakan ketentraman yang tidak mampu diberikan oleh dunia, tidak mampu diberikan oleh manusia, bahkan oleh dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, ketika hati menjadi lembut oleh ayat-ayat Allah, itulah tanda bahwa tabir batin sedang tersingkap sedikit demi sedikit. Allah sedang membuka pintu hidayah yang lebih dalam, bukan untuk membuat seseorang merasa lebih suci, tetapi agar ia tetap berada dalam penjagaannya. Mereka yang menjaga kepekaan ini dengan zikir, salat malam, dan ketakwaan akan merasakan bahwa setiap ayat bukan hanya bacaan, tetapi jalan pulang bagi jiwa yang sedang mencari Tuhannya. Bab 5. Kepekaan aneh terhadap waktu dan kejadian. Ketika mata batin mulai terbuka, seseorang akan menyadari bahwa waktu tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Ada momen-momen tertentu yang terasa begitu tepat, begitu sinkron, hingga ia bertanya-tanya apakah semua itu benar-benar kebetulan. Ia mulai merasakan bahwa setiap kejadian hadir pada saat yang paling pas, seolah-olah hidup ini sedang mengatur dirinya dengan cara yang sangat halus namun sangat presisi. Ada dorongan-dorongan lembut yang muncul tiba-tiba, seperti rasa ingin menunda langkah atau tiba-tiba ingin bergerak. Dan ketika ia mengikuti dorongan itu, selalu saja ada hikmah yang ia temukan di ujungnya. Pada fase ini, seseorang akan merasakan bahwa takdir tidak lagi menjadi konsep abstrak. Ia melihatnya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ia hampir melakukan sesuatu yang salah, tiba-tiba ada gangguan kecil yang menunda langkahnya, sehingga ia terhindar dari musibah. Ketika ia berniat membantu seseorang, waktu terasa begitu pas, seolah-olah semuanya memang telah ditentukan agar ia hadir pada detik itu juga. Semua ini bukan karena ia bisa membaca masa depan, melainkan karena hatinya mulai mampu menangkap irama takdir yang selama ini berjalan tanpa ia sadari. Kepekaan terhadap waktu juga membuat seseorang memahami bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh kini terasa syarat makna. Pertemuan singkat dengan seseorang, keterlambatan 2 menit, hujan yang datang lebih awal, atau bahkan kegagalan yang membuat rencananya berubah.
Semuanya memiliki pesan, semuanya membawa pelajaran. Ia mulai melihat pola dalam hidupnya, pola yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan semakin ia memperhatikannya, semakin ia merasa bahwa Allah sedang mengatur hidupnya dengan penuh kasih dan ketelitian. Namun kepekaan ini juga membawa tanggung jawab ruhani. Seseorang belajar untuk tidak memaksa sesuatu terjadi lebih cepat atau menahan sesuatu agar tidak berlalu. Ia mulai memahami bahwa apapun yang bukan waktunya akan terasa berat, dan apapun yang sudah waktunya akan berjalan dengan lancar tanpa perlu dipaksakan. Dari sini, ia belajar tentang sabar. Ia belajar tentang pasrah. Ia belajar bahwa waktu memiliki rahasianya sendiri, dan tidak semua rahasia itu perlu dibuka sekaligus. Yang penting adalah mengikuti alurnya dengan hati yang tenang. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, ia akan menyadari satu hal, bahwa takdir bukanlah sesuatu yang menakutkan. Takdir adalah tarian lembut antara kehendak manusia dan ketentuan Allah. Keduanya bergerak dalam harmoni yang hanya dapat dilihat oleh mata batin yang terjaga. Siapapun yang mampu membaca isyarat waktu dengan hati yang jernih, akan berjalan di dunia ini dengan langkah yang lebih ringan. Karena ia tahu, setiap langkah, setiap jeda, setiap pertemuan, dan setiap kehilangan, semuanya telah disusun oleh Allah dengan cinta yang tidak pernah salah arah. Bab 6. Daya tarik yang kuat pada kesendirian. Pada tahap tertentu dalam perjalanan spiritual, seseorang mulai merasakan panggilan halus yang membawanya menjauh dari keramaian. Bukan karena ia lelah dengan manusia, bukan pula karena ia ingin bersembunyi dari dunia, tetapi karena hatinya mulai menemukan kedamaian yang hanya muncul ketika ia sendirian bersama Allah. Kesendirian itu terasa seperti rumah, tempat di mana suara hati menjadi lebih jelas, pikiran menjadi lebih jernih, dan jiwa bisa bernafas tanpa tekanan apapun. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa sunyi bukan kekosongan, melainkan ruang luas di mana cahaya ilahi turun dengan lembut. Dalam kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia temukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kehadiran. Kehadiran yang tidak terlihat, namun memeluk batin dengan keteduhan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat ia duduk dalam diam, entah sambil memejamkan mata atau hanya menatap lantai, ia merasakan bahwa doa-doanya mengalir lebih jernih, zikirnya terasa lebih hidup, dan hatinya seolah menyatu dengan keheningan yang membawa kedamaian dalam. Kesendirian yang dulu terasa sunyi, kini terasa penuh. Penuh makna, penuh pelajaran, penuh percakapan halus antara jiwa dan Tuhannya. Daya tarik terhadap kesendirian ini juga tidak membuat seseorang menjadi dingin atau menjauh dari manusia. Sebaliknya, ia justru menjadi lebih lembut. Karena dalam sepi ia belajar memahami dirinya, dan dari memahami diri ia belajar memahami orang lain. Ia tidak lagi mudah menuntut, tidak mudah menghakimi, dan tidak mudah terprovokasi. Jiwa yang menemukan kedamaiannya tidak lagi mencari pembenaran di luar. Ia menemukan tempat pulang di dalam dirinya sendiri, tempat di mana ia selalu bisa bertemu dengan ketenangan yang Allah titipkan. Seiring waktu, ia mulai menyaring apa yang masuk ke dalam hidupnya. Obrolan yang sia-sia tidak lagi menarik, pertemanan yang melemahkan tidak lagi dipertahankan, dan kebisingan dunia tidak lagi memiliki daya tarik seperti dulu. Bukan karena ia merasa lebih suci, tetapi karena hatinya mulai tahu mana yang memberi energi dan mana yang mengurasnya. Ia mulai mencintai ruang-ruang sederhana, waktu subuh yang sunyi, kamar kecil yang gelap, sajadah yang menjadi saksi air matanya, dan malam-malam hening yang membuatnya merasa lebih dekat pada yang maha dekat. Pada akhirnya, daya tarik terhadap kesendirian adalah tanda bahwa hati seseorang sedang dipoles. Cahaya Allah turun paling lembut ketika jiwa berada dalam keheningan. Dan mereka yang merasakannya akan mengerti bahwa kesendirian bukanlah tempat untuk melarikan diri dari dunia, tetapi tempat untuk kembali kepada diri yang sejati, diri yang bersandar kepada Allah, diri yang bebas dari hiruk-pikuk ego, diri yang sedang berjalan pulang menuju cahayanya. Di dalam sunyi ia akhirnya memahami bahwa bersama Allah ia tidak pernah benar-benar sendiri. Bab 7. Intuisi yang tiba-tiba menjadi tajam. Ada masa dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa hatinya seperti memiliki mata sendiri,
Melihat sesuatu sebelum akal sempat memahami, merasakan sesuatu sebelum peristiwa itu terjadi, menangkap pesan halus tanpa perlu kata-kata. Intuisi itu datang perlahan, seperti bisikan yang lembut, namun kekuatannya membuat seseorang sering terdiam, bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan, atau ada rahasia yang sedang dibukakan untuknya. Ketika mata batin mulai terbuka, intuisi bukan lagi sekadar firasat. Ia menjadi cermin bening di mana jiwa melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan dunia. Fenomena ini biasanya muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Hati tiba-tiba menolak sesuatu tanpa alasan logis, atau justru condong pada sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kadang orang yang sedang berjalan ke arah tertentu tiba-tiba merasa harus berhenti, lalu setelah itu ia sadar bahwa ada bahaya yang ia hindari tanpa sengaja. Kadang seseorang ingin menerima tawaran, tetapi hatinya seperti ditarik mundur, dan beberapa hari kemudian ia mengerti mengapa. Semua itu membuat seseorang memahami bahwa Allah tidak hanya menuntun lewat kata-kata, tetapi juga lewat gerakan halus dalam hati yang sulit dijelaskan. Intuisi yang tajam bukan berarti kemampuan membaca masa depan. Ini bukan tentang melihat hal-hal gaib atau mengetahui rahasia manusia. Ini lebih seperti kemampuan untuk membaca arah yang Allah tunjukkan. Kemampuan merasakan getaran yang lebih dalam dari sekadar logika. Ketika hati sudah lama ditempa dengan zikir, ketenangan dan kejujuran, ia menjadi seperti kompas yang pekanya luar biasa. Dan orang yang mengalaminya mulai memahami bahwa kecerdasan sejati bukan hanya dari kepala, tetapi dari kejernihan jiwa yang dekat dengan Tuhannya. Namun intuisi ini tidak muncul untuk membuat seseorang merasa lebih istimewa. Sebaliknya, ia biasanya membuat seseorang menjadi lebih rendah hati. Karena semakin ia peka, semakin ia sadar betapa luasnya rahasia Allah dan betapa kecilnya dirinya di hadapan kehendaknya. Setiap bisikan hati membuatnya lebih tunduk, bukan lebih congkak. Setiap isyarat halus membuatnya lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Ia belajar bahwa intuisi bukan hadiah untuk berbangga, melainkan amanah untuk menjaga langkah agar tidak terjatuh ke jurang kesalahan. Dan pada akhirnya, ketika intuisi sudah menjadi bagian dari keseharian, seseorang akan merasakan bahwa hidup terasa lebih terarah. Bukan karena ia tahu masa depan, tetapi karena ia selalu dituntun oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Hati seperti memiliki telinga yang mampu mendengar kehendaknya melalui tanda-tanda kecil. Dan di titik itulah seseorang memahami bahwa ketika mata batin mulai terbuka, bukan dunia yang berubah, melainkan dirinya yang mulai mampu membaca cahaya yang sejak awal telah disediakan Allah untuk setiap hamba yang kembali kepadanya. Bab 8. Kepekaan emosi yang semakin halus. Ada sebuah fase lembut dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa emosinya tidak lagi bergerak kasar seperti dulu. Ia menjadi peka, bukan sensitif berlebihan, tetapi peka dalam arti mampu merasakan getaran perasaan yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Seolah-olah dinding tebal yang dulu menutupi hatinya mulai retak, membuka ruang bagi cahaya halus yang membuatnya mampu membaca makna di balik setiap pertemuan, setiap kata, bahkan setiap diam. Kepekaan ini bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa jiwa sedang dibersihkan agar mampu mencium aroma rahasia yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Ketika kepekaan ini tumbuh, seseorang mulai menyadari perubahan dalam cara ia merespon kehidupan. Ia dulu mungkin cepat marah, cepat tersinggung, atau mudah terseret arus emosi orang lain. Namun kini, ia seperti memiliki jarak batin yang membuatnya lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih lambat bereaksi. Ia mampu melihat niat di balik kata-kata orang, memahami luka tersembunyi yang membuat seseorang bertindak dengan cara tertentu, dan mengerti bahwa banyak kekasaran lahir dari jiwa yang sedang haus kasih sayang. Dan dari kesadaran itu, tumbuhlah kelembutan yang membuatnya lebih memaafkan dan lebih memahami. Kepekaan emosi ini juga membuat seseorang lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Suara hujan yang jatuh perlahan, doa seorang ibu, senyum anak-anak, atau lantunan ayat yang terasa masuk jauh ke dalam dada. Ia merasakan hidup dengan kedalaman yang sebelumnya tidak ia kenal. Hatinya menjadi seperti tanah yang subur,
Setiap kebaikan kecil langsung tumbuh menjadi rasa syukur yang besar. Dan ketika ia menangis, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hati sedang dibasuh dari kerasnya dunia, agar menjadi lebih layak menampung cahayanya. Namun kepekaan ini sering membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungannya. Ia mudah membaca kegelisahan yang orang lain sembunyikan, mudah merasakan energi yang tidak selaras, dan kadang merasa lelah dengan emosi yang bukan miliknya sendiri. Tetapi justru di titik itu ia belajar tentang batas. Bahwa menjadi peka bukan berarti harus memikul semua perasaan yang melintas. Ia belajar menundukkan hati pada Allah agar tidak terseret arus, tetapi tetap bisa berdiri kukuh di tengah gelombang. Ia belajar menjaga hatinya tanpa menutupnya, menjadi lembut tanpa menjadi rapuh. Dan ketika ia akhirnya mampu mengendalikan kepekaan itu, ia memahami bahwa ini adalah salah satu anugerah terbesar dalam perjalanan ruhani. Sebab hati yang peka adalah hati yang hidup, hati yang bisa merasa, bisa mengenali kebenaran, bisa menangkap petunjuk yang turun dalam bentuk rasa. Disinilah seseorang mulai benar-benar merasakan bagaimana Allah menuntun, bukan hanya lewat akal, tetapi lewat denyut halus di dalam jiwa. Hati yang halus adalah jembatan menuju makrifat, dan mereka yang menjaganya akan merasakan kedekatan dengannya yang sulit dijelaskan, namun sangat nyata dalam setiap hela nafas. Bab 9. Munculnya rasa asing dari dunia yang pernah begitu membius. Ada satu tanda yang sering muncul ketika mata batin mulai terbuka. Seseorang mulai merasa asing di tengah dunia yang dulunya begitu memikat. Ia bisa berada dalam keramaian, namun rasanya seperti tidak benar-benar menjadi bagian dari arus itu. Bukan karena ia menjauh, bukan karena ia merasa berbeda, melainkan karena hatinya mulai menyadari bahwa dunia ini hanyalah persinggahan yang indah, namun tidak kekal. Keindahannya tetap ia syukuri, tetapi cengkeramannya tak lagi mampu menawan jiwanya seperti dulu. Seolah-olah tabir yang dahulu menutupi hakikat kehidupan mulai terangkat, dan ia melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang tampak. Rasa asing itu sering datang tiba-tiba, dalam momen paling sederhana. Saat melihat orang berdebat untuk hal remeh, ia merasa jauh di luar dinamika itu. Ketika menonton kesibukan dunia, ia seakan menyaksikan sandiwara yang telah lama ia tinggalkan. Ia bukan antipati, ia hanya mulai memahami bahwa hidup tidak berhenti pada pencapaian duniawi, bahwa ada misi ruhani yang lebih halus yang selalu memanggilnya. Rasa asing ini bukan bentuk keterasingan. Ini adalah tanda bahwa ia sedang menemukan tempat pulang yang lebih hakiki, tempat yang berada dalam kedalaman jiwanya sendiri. Perasaan ini perlahan membentuk cara baru dalam ia menatap kehidupan. Ia mulai melihat dunia bukan sebagai tujuan final, tetapi sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah dalam bentuk pengalaman, ujian, dan pertemuan. Kekayaan dunia menjadi alat, bukan tujuan. Popularitas menjadi amanah, bukan kebutuhan. Kesenangan menjadi nikmat, bukan ketergantungan. Di titik ini, ia mulai memahami makna zuhud dalam bentuk yang paling lembut. Bukan meninggalkan dunia, tetapi tidak diperbudak olehnya. Dan dari kesadaran itu lahir kelegaan batin yang sulit dijelaskan. Namun rasa asing ini tidak membuatnya menjauh dari manusia. Justru sebaliknya, ia lebih hadir, lebih penuh, dan lebih tulus ketika berinteraksi. Karena ia tidak lagi terjebak dalam permainan ego, ia lebih mampu mendengarkan tanpa menghakimi, memberi tanpa mengharap balasan, dan mencintai tanpa harus memiliki. Ia hidup di dunia, tetapi hatinya tidak lagi terseret oleh gelombang yang mengacaukan. Ia berjalan ringan, seolah menapaki bumi dengan jiwa yang diterangi cahaya rahasia. Dan pada akhirnya, seseorang yang merasakan keasingan ini akan menyadari bahwa Allah sedang mengarahkan hatinya kepada tempat yang lebih tinggi. Ia sedang dipindahkan dari dunia yang tampak menuju dunia makna. Ia sedang diajak melihat kehidupan dari perspektif yang lebih dalam. Disinilah ia memahami bahwa rasa asing bukan pertanda ia tersesat. Justru itu tanda ia sedang pulang. Pulang kepada fitrah, pulang kepada ketenangan, pulang kepada Rabb yang selalu menunggu hatinya kembali. Bab 10. Ketenangan mendalam yang datang tanpa sebab.
Pada tahap tertentu dalam perjalanan spiritual, seseorang mulai merasakan ketenangan yang muncul begitu saja, tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh logika. Tidak ada kabar baik, tidak ada pencapaian, tidak ada momen bahagia tertentu, namun hatinya tiba-tiba dipenuhi kedamaian yang lembut, seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan gelombang di dalam dirinya. Ketenangan ini bukan berasal dari keadaan luar, melainkan dari ruang batin yang mulai tersentuh cahayanya. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dipelajari selain melalui perjalanan panjang untuk kembali kepada diri yang sejati. Rasa damai ini sering datang pada waktu-waktu yang paling tidak terduga. Saat seseorang duduk sendirian di tengah malam, atau ketika ia berjalan perlahan tanpa tujuan, atau bahkan ketika ia sedang menghadapi masalah yang seharusnya membuatnya gelisah. Ia merasakan seolah ada kehadiran yang menjaganya, mengawasinya, dan membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketenangan itu tidak keras, tidak dramatis, tetapi meresap pelan seperti cahaya subuh yang menyelinap di balik jendela. Dengan kehadiran rasa damai itu, seseorang mulai memahami bahwa pertolongan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk jawaban, kadang hadir dalam bentuk ketenangan yang menguatkan. Ketika ketenangan ini menjadi bagian dari hidupnya, seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah yang dulu terasa berat kini tampak lebih ringan. Kegagalan yang dulu membuatnya runtuh kini terasa sebagai proses menuju kedewasaan. Dan luka-luka lama yang dulu ia simpan kini perlahan kehilangan cengkeramannya. Ia mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan ketika lingkungan tenang, tetapi ketika hati mampu tenang di tengah keadaan apapun. Dan ketenangan semacam ini hanya turun kepada hati yang mulai selaras dengan kehendaknya. Hati yang tidak lagi memaksa dunia mengikuti keinginannya. Rasa damai yang datang tanpa sebab ini juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menjaga dirinya. Ia tidak ingin cahaya yang lembut itu pudar karena amarah yang tidak perlu, karena kata-kata yang menyakitkan, atau karena perbuatan yang mengotori jiwa. Ia mulai memilih dengan bijak apa yang ia dengarkan, apa yang ia lihat, dengan siapa ia berinteraksi, dan kemana energinya mengalir. Ia mengetahui bahwa ketenangan adalah rezeki yang sangat halus, dan untuk menjaganya ia harus menata hidup dengan kesadaran, kejujuran, dan kelapangan hati. Dari sini tumbuhlah adab batin yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Adab yang lahir dari pengalaman langsung merasakan ketenangan ilahi. Pada akhirnya, ketenangan yang datang tanpa sebab ini adalah tanda bahwa seseorang sedang didekatkan. Allah sedang menurunkan kelembutannya ke dalam dada hamba yang mulai belajar kembali kepadanya. Ia sedang diajak memasuki ruang batin yang dulu tertutup oleh kebisingan dunia. Di titik ini seseorang memahami bahwa ketenangan bukan sekadar perasaan. Ketenangan adalah bukti bahwa Allah lebih dekat daripada apa yang ia bayangkan. Dan ketika ia merasakannya, ia pun tahu bahwa perjalanan batinnya baru saja memasuki tahap yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih dipenuhi cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya mulai terbangun. Jika yang kau dengar barusan menyentuh sesuatu di dalam hatimu, itu bukan kebetulan, itu panggilan. Simpan video ini, bagikan kepada yang sedang mencari dirinya, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita melangkah sedikit lebih dekat kepada cahaya.